Bapak Ibu Shalom, hari ini saya akan membahas kitab Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 26. Sebelumnya mari kita dengarkan dulu Alkitab Suara. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersuka cita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa
terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah Bapak Ibu, ayat yang menarik dari Pengkhotbah 2 ini bagi saya adalah di ayat 3. Di ayat 3 itu disebutkan kalau kemudian karena Salomo ingin mengetahui cara hidup yang baik selama hidup yang singkat di dunia ini, aku sudah mencoba menyenangkan diriku dengan minum anggur sepuasnya dan melakukan hal-hal bodoh. Sementara aku melakukan itu, akal sehatku terus membimbing aku dengan bijak. Nah dari ayat ini kita tahu kalau misalnya Salomo dalam hidupnya itu mencari cara hidup yang baik. Tetapi yang menjadi pertanyaannya di sini adalah cara hidup yang baik versi siapa? Versi manusia apakah atau versi Tuhan? Di sini Salomo melakukan berbagai macam hal untuk mencari tahu sebenarnya apa sih cara hidup yang baik itu yang harus dilakukan manusia dalam hidupnya yang singkat. Salomo mulai dari dia minum anggur sepuasnya. Di situ dikatakan dia minum anggur sepuasnya, tapi walaupun dia minum anggur sepuasnya sampai mabuk, akal sehatnya, hikmatnya tetap memimpin dia. Hikmatnya tetap tinggal sama dia. Lalu hal lain yang dilakukan adalah Salomo membangun istana. Salomo membangun gedung-gedung. Dia membangun rumah. Dia juga membangun kebun dan segala macam kolam. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 7, itu Salomo membangun istananya selama 13 tahun. Berarti semua kerja keras, semua pemikiran yang Salomo curahkan untuk membangun istananya itu bukan main-main Bapak Ibu. Dia tuh benar-benar memikirkan apa yang harus dia bangun dengan istananya, makanya sampai membutuhkan 13 tahun. Dia pasti mengumpulkan orang-orang terbaik, dia pasti mengumpulkan desainer yang terbaik untuk membangun istananya. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 7 itu disebutkan kalau di istana itu Salomo bangun satu ruangan yang disebut Balai Hutan Libanon, itu panjangnya 44 meter, lebarnya 22 meter, dan tingginya 13,5 meter. Kalau kita bandingkan dengan bait Allah yang Salomo bangun, ukuran bait Allah buatan Salomo bagian dalamnya adalah panjang 27 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 13,5 meter. Jadi Bapak Ibu bayangin, ukuran seluruh bait Allah cuma seukuran Balai Hutan Libanonnya si Salomo. Balai Hutan Libanon itu cuma satu ruangan yang ada di dalam istananya Salomo Bapak Ibu. Jadi memang Salomo bangun istananya itu nggak main-main, dia benar-benar serius dan mengeluarkan usaha yang ekstra dalam membangun istananya. Selain membangun istana dan dia minum anggur, Salomo juga melakukan hal lain. Dia mengumpulkan budak laki-laki, dia mengumpulkan budak perempuan. Lalu dia juga apa? Dia mengumpulkan kekayaan Bapak Ibu. Dia mengumpulkan kambing, domba, dan dia mengumpulkan perak dan emas. Bahkan dia menyebutkan juga di dalam Khotbah 2 itu kalau dia bahkan itu menjadi lebih besar daripada siapapun yang sebelum dia. Kesimpulan yang Salomo dapat dari usaha dia mencari cara hidup yang baik adalah pertama, yang dia terima dari segala jerih payahnya itu hanyalah rasa bangga atas segala pencapaian yang dilakukan. Itulah upahnya dia. Itu pertama kesimpulan yang Salomo dapat adalah dia menerima rasa bangga. Kalau misalnya kita pikir ya Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, manusia lakukan itu sebenarnya untuk memperoleh rasa bangga atau bukan sih? Misalnya kita seorang orang tua, kita menyekolahkan anak kita ke luar negeri. Itu sebenarnya untuk rasa bangga atau bukan?
Lalu kalau kita pikirkan, pengen beli rumah baru nih, pengen ganti motor deh, pengen beli mobil baru nih, pengen kerja di tempat baru ya, gajinya yang lebih besar. Itu sebenarnya untuk apa sih? Supaya kita memperoleh rasa, kita berhasil mencapai sesuatu nih, dan pada akhirnya kita merasa bangga atas diri kita. Betul kan Bapak Ibu? Kalau dipikir-pikir, semua yang usaha manusia lakukan itu hanya untuk memperoleh rasa bangga. Lalu kesimpulan kedua yang Salomo dapat dari usahanya itu adalah dikatakan di ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kesimpulan kedua yang Salomo dapat dari segala usahanya dan segala pencapaiannya adalah semuanya itu sia-sia Bapak Ibu. Semakin Salomo berhikmat, semakin seseorang itu berhikmat, semakin banyak keinginan diri kita untuk mencapai sesuatu. Makin banyak keinginan kita, semakin banyak kita melakukan hal ini, hal itu. Ujung-ujungnya adalah tetap saja semuanya akan sia-sia. Tetap saja hidup kita tambah hebel, tambah seperti uap, sia-sia aja, nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Lalu kesimpulan ketiga dari usahanya dalam mencari cara hidup yang baik ya, nasib yang sama akan menimpa orang yang berhikmat dan juga orang yang bodoh. Nasib yang sama akan menimpa kita semua kok. Kita semua sama kok nasibnya. Ujung-ujungnya kalau kita hanya bekerja untuk memuaskan keinginan kita, ujung-ujungnya hidup kita akan menjadi sia-sia Bapak Ibu. Karena pada akhirnya semua yang kita kerjakan juga akan dilupakan kok. Karena seperti yang dikatakan di dalam ayat 16, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga kok seperti orang yang bodoh. Jadi memang mau orang bodoh, orang berhikmat sama aja, ujung-ujungnya kita akan mati dan kita akan dilupakan, segala usaha kita, segala kerja keras kita akan dilupakan. Dan Salomo bilang di sini, semua pekerjaan yang dilakukan pada akhirnya dia akan ditinggalkan untuk orang yang datang sesudah dia. Lah kalau orangnya bisa bisa menghargai apa yang sudah ditinggalkan. Kalau orangnya nggak bisa menghargai, ya pada akhirnya akan habis juga kan Bapak Ibu. Lalu sebagai penutupnya di ayat 26 Salomo berkata, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Jadi Bapak Ibu, orang yang dikenan oleh Tuhan akan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Bahkan Tuhan memakai orang berdosa untuk menghimpun dan menimbun segala sesuatu lalu diberikan kepada orang yang dikenan Tuhan. Yang muncul pertanyaan di sini adalah bagaimana caranya supaya hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan adalah kita harus taat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita lakukan dan kita setia melakukannya. Lalu kita juga harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu berarti kita menjauhi kejahatan dalam hidup kita. Di sini kalimat kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan joy atau sukacita, itu nggak perlu cari cara Bapak Ibu, itu udah langsung ada dan diberikan sama Tuhan sebagai hadiah bagi orang yang dikenannya. Yang menjadi kesalahan Salomo di sini ketika dia mencari cara hidup yang baik adalah dia nggak pernah tanya Tuhan Bapak Ibu. Dia nggak pernah tanya ke Tuhan, Tuhan gimana sih sebenarnya kamu maunya aku hidup? Apa yang harus aku lakukan dalam hidup aku ini supaya hidupku nggak sia-sia? Itu Salomo nggak pernah tanya sama Tuhan. Dia nggak pernah cari nasihat Tuhan. Makanya semua yang dilakukan pada akhirnya sia-sia Bapak Ibu.
Seperti yang tadi udah dibahas, kita tahu kalau misalnya Salomo menerima hikmat Tuhan, memang dia punya hikmat Tuhan, tapi dia nggak punya rasa takut akan Tuhan. Makanya dia itu tidak bisa mengenal Tuhan dan tidak bisa mendengar nasihatnya. Jadi kesimpulannya dari pengkhotbah 2 ini adalah karena Salomo tidak takut Tuhan, walaupun dia memiliki hikmat, maka selama hidup tindakannya dia itu menghasilkan hebel demi hebel. Semua yang dilakukan itu sia-sia dan sia-sia. Yang dia terima hanya rasa bangga. Lalu karena dia tidak punya roh pengertian akan kemauan Tuhan, karena roh dan pengenalan dan mukjizat juga nggak ada di dalam Salomo. Kita juga nggak pernah baca kan Salomo melakukan mukjizat ini, mukjizat itu. Nggak pernah Bapak Ibu. Karena dia tidak punya rasa takut akan Tuhan itu. Kalau kita ingat ada 7 roh Allah itu dimulai dengan rasa takut akan Tuhan. Lalu mengenal Tuhan, mendengar nasihatnya, mengalami kekuatannya, memiliki hikmat Tuhan dan paham kemauannya, lalu memiliki roh Tuhan itu. Nah, Salomo cacatnya tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, walaupun dia memiliki hikmat Tuhan. Walaupun hikmat yang kita miliki tinggi, tapi gak punya rasa takut akan Tuhan, dan gak punya nasihat Tuhan, tetap aja semua upaya yang kita lakukan dalam hidup ini hebel. Semuanya akan berakhir sia-sia. Jadi yuk, mari Bapak Ibu, kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan, lalu kita terus ikutin stepnya Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita mendengar nasihatnya, kita alami kekuatannya, kita memiliki hikmat Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa memiliki 7 roh Tuhan itu. Mari Bapak Ibu, jangan sia-siakan hidup yang udah Tuhan berikan kepada kita. Lebih baik kita setiap saat tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya semua tindakan kita itu berkenan di hadapannya dan pada akhirnya tidak sia-sia. Mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tugaskan bagi kita. Jangan seperti Salomo, hanya sibuk mengerjakan apa yang dia inginkan, memuaskan keinginannya sendiri, dan pada akhirnya hidupnya berakhir sia-sia. Sekian pembahasan firman pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan.